Halo Tribuners, kali ini saya sedang berada di rumah owner Utapis Pen Malang dan kali ini kita akan melihat bagaimana proses produksi dari sepatu lukis Kota Malang itu sendiri. Dan bagaimana sih keseruannya? Yuk ikuti saya terus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helena. Saya merupakan owner dari Utapis Pen. Awal mulanya dari waktu sekolah. Waktu dulu saya disuruh oleh guru saya untuk membuka suatu usaha karena waktu sekolah dulu ada pelajaran seni budaya yang dimana melukis di kanvas, tetapi guru saya meminta untuk variasi menggambar di lain media seperti itu. Guru yang menyarankan untuk membuka usaha karena melihat potensi saya bisa menggambar di atas kanvas dengan lebih baik daripada teman-teman yang lain. Kalau hobi menggambar itu sendiri dari kecil saya otodidak, dan kemudian waktu pelajaran seni budaya waktu sekolah saya tertarik untuk mengembangkan hobi saya ini, dan kebetulan guru juga mewadahi saya untuk mengembangkan kreativitas saya seperti itu. Kalau untuk bahan dasarnya saya dulu membeli di pasar, Mbak, di pasar Loak, kadang di pasar besar Malang. Saya cari sepatu-sepatu yang murah dan berbahan dasar kanvas, dan rata-rata saya mencari yang warna putih karena lebih mudah untuk digambar. Berarti warna putih ya? Iya. Terus dengan harga kisaran berapa Mbak? Dulu waktu itu sepatunya mulai 50 ribuan, Mbak. Itu sepasang? Iya, sepasang sepatu sudah 50 ribu. Sepasang sudah 50 ribu Iya. ya? Kalau sekarang kisaran berapa ya Mbak ya? Sekarang 50 ribu nggak boleh, Mbak, jadi mungkin paling murah 100 ribu itu. Paling murah 100 ribu ya? ribuan, Mbak, iya. Iya. Karena semakin kesini saya melihat banyak remaja yang suka gonta-ganti fashion, terutama di sepatu. Jadi sepertinya menjadi peluang yang besar kalau misalnya saya bergerak di bidang sepatu lukis, karena rata-rata sepatu itu kan berbahan dasar polos, Mbak. Jadi biar variasi, biar lebih fashionable, jadi saya membuka usaha sepatu lukis. Utapis Pen sendiri itu sejak tahun 2014, Mbak. 2014. Waktu saya masih sekolah di SMA, dan waktu itu saya pemasarannya dari Facebook, jadi belum ada Instagram. Saya mengawali usaha dari Facebook. Dulu itu modal 100 ribu sudah dapat cat, kuas, dan sepatu, Mbak. Itu catnya cat khusus ya Mbak? Dulu sih saya pakai cat akrilik biasa yang di media kanvas, cuma lambat laun karena banyak pabrik cat yang mengeluarkan cat khusus untuk sepatu, jadi saya menggunakan cat khusus untuk sepatu. Karena bedanya kalau misalnya menggunakan cat khusus sepatu itu nggak mudah retak, Mbak. Oh, nggak mudah retak. Itu bertahan berapa lama kira-kira? Kalau Bisa pakai sampai cat khusus 5 sepatu? tahun lebih, Mbak. Oh, 5 tahun lebih. Iya. Iya. Tergantung perawatan juga. Tergantung perawatan juga. Kalau di sini saya memiliki banyak variasi sepatu, Mbak, bahan dari kulit, kanvas, dan ini seperti imitasi kulit ada juga, terus ada bahan mesh, sepatu running, sepatu bola, seperti itu. Bisa dilukis asalkan mereka medianya masih datar dan masih mudah untuk digambar, Mbak. Kalau misalnya bertekstur kurang bagus untuk digambar. Tapi bisa kalau misalnya melukis. Tapi kalau misalnya customer minta di sepatu yang seperti Yang sepatu kasar. yang kasar itu masih bisa. Untuk custom sendiri mulai 100 ribu sampai jutaan rupiah, Mbak, tergantung tingkat kesulitan medianya seperti itu.
paling cepat 7 hari itu sudah sama cleaningnya, karena saya juga menyediakan fasilitas free cleaning. Terus kalau misalnya paling lama itu 1 bulan Mbak, karena mungkin itu bahannya susah untuk digambar atau karena detail gambarnya rumit kayak gitu. Dan juga kita kan sistemnya PO Mbak, jadi Sistem PO juga. jadi harus bersabar juga. Oh, iya. Antriannya juga lumayan kayak gitu. Lumayan banyak ya Mbak. Iya. Ya. Untuk saat ini berarti lagi sibuk-sibuknya mengerjakan ya Mbak ya. Iya. Kalau dari keluarga sendiri sih selalu mendukung sih Mbak, asalkan kita bisa mengatasi untuk mengerjakan dan tidak mengganggu kegiatan sekolah seperti itu waktu dulu. Jadi akhirnya lambat laun waktu saya kuliah pun saya juga kerja seni lukis ini, mengerjakan sepatu lukis. Jadi iya, jalan berdua antara kuliah dan bekerja kayak gitu. Antara kuliah dan bekerja. Dan bagaimana membagi waktunya Mbak? Kebanyakan saya meluangkan waktunya untuk menggambar itu di malam hari Mbak, karena suasananya sepi, enak untuk konsentrasi, dan banyak waktu untuk mengerjakan. Oke, dan Kak Helena nih juga lulusan sarjana seni rupa ya Kak ya? Iya. Di JUN. Universitas Negeri Malang. Berarti sejurusan ya Kak ya dengan Iya. hobi yang Kakak geluti saat Iya. ini. Iya, kalau dulu sih awal-awal itu dari mulut ke mulut Mbak, dari teman. Kayak dulu itu gratisin lukisan, tapi mereka bawa sepatu sendiri. Terus kemudian adanya Facebook ini juga membantu, dari pembelian dari luar kota juga masuk. Kita juga bisa menerima dari luar kota, berani untuk mengekspos sepatu lukis ini biar dikenal tidak hanya di Kota Malang seperti itu. Dan lambat laun karena munculnya Instagram dan banyak anak muda-muda ini yang menggeluti Instagram, akhirnya ya mau nggak mau kita juga harus buat konten di Instagram, dan akhirnya sampai sekarang saya lebih fokusnya di Instagram seperti itu. Untuk sepatu sendiri kebanyakan dari luar Kota Malang. Rata-rata mahasiswa sampai orang dewasa juga banyak yang membeli sepatu lukis, dan kebanyakan kalau luar kota ini juga antara Bandung, Jakarta, Bali seperti itu. Untuk kita juga bisa kirim juga Mbak ke luar negeri, karena juga ada pemesanan dari luar negeri. Biasanya luar negeri mana? Biasanya di Belanda, Taiwan, sama Jepang. Kayak gitu. Kita sistemnya pakai just tip ya, jadi just tip dari orang-orang Indonesia yang buka just tip pengantaran barang gitu. Sistemnya untuk pengiriman seperti itu. Ya. Kalau saya sih partnernya untuk sementara ini berdua Mbak, karena kalau nanti overload nanti nambah orang sampai 5 orang seperti itu. Oh, untuk saat ini berdua ya Mbak. Berdua. Kalau overload itu nambah orang. Nambah orang. Itu dari mana? Teman Itu Kakak dari sendiri ya, atau? dari teman-teman yang bisa gambar, yang hobi gambar, atau teman-teman SMK yang suka gambar. Biasanya saya rekrut kayak gitu. Tapi juga harus ada pemilihan juga, seleksi juga antara mereka bisa nggak ngerjakan dengan rapi, karena di kanvas dan di sepatu itu cara menggambarnya juga tingkat kesusahannya berbeda seperti itu. Selama mulai dari tahun 2019 ini maraknya sepatu lokal di Indonesia ini, banyak mereka pabrik-pabrik yang mengeluarkan sepatu bahan kanvas dan polos. Jadi saya pernah diajak untuk memeriahkan acara mereka, yaitu giveaway dari sepatu Patrobas, Ventela. Selain itu juga ada kolaps untuk pembuatan sepatu seperti itu. Pembuatan sepatu ya? Iya, pembuatan sepatu kulit juga ada, juga bisa seperti itu. Jadi desainnya dari kita, nanti mereka yang memproduksi seperti itu. Itu kapan Kak? Itu antara 2020 sampai 2023. Kalau untuk kedepannya ini saya masih fokus untuk membranding sepatu Mbak. Sebentar lagi mungkin akan mencoba untuk membuat sepatu produksi sendiri, supaya kita juga ada variasi. Selain melukis sepatu, kita juga bisa mendesain sepatu produk sendiri seperti itu. Iya. Tantangannya
alasannya adalah karena semakin kita dikenal pasti pesaingnya kan semakin banyak juga kan Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk mengembangkan ide kreatif yang lebih fresh supaya pelanggan juga bakal tetap melirik kita gitu dan bakal tetap order ke kita dengan desain yang lebih fresh kayak gitu. Halo Kak Raffi, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Kak Raffi? Sehat. Oke, ini sudah bekerja sama dengan Kak Helena sudah berapa lama? 6 tahun. Mulai 2016. Mulai dari 2016 ya Kak ya, kakaknya sudah bekerja sama dengan Kak Helena. Tekun, giat gitu sih, mandiri. Tekun, giat, mandiri ya Kak Iya. ya. Independent woman gitu. Iya. Karena saya suka gambar juga sih. Oh, suka menggambar Iya. juga. Mulai kapan Kak Raffi? Mulai waktu SMP. Oh, mulai dari SMP. Ya bantu gambar sih. Kayak misalnya ada apa orderan gini, terus saya bantu gambar itu sih. Buat polanya gitu ya Kak ya. Saya lebih ke abstrak. Tingkat kesulitan desain dari apa customer sih. Oh, berarti request dari customer itu kadang bermacam-macam ya Kak ya? Macam-macam. Yang paling sulit itu apa Kak kira-kira yang pernah Kakak dapat? Ya kayak abstrak ini Kak. Iya. Kesulitannya terletak di mana Kak? Ya mikir itu sih pola desainnya sih. Oh iya. Kan- Kalau Waktu kayak gini kan makin apa mikir sendiri kan Iya. kayak maunya kayak gimana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ania. Aku salah satu customer dari Utapis Paint. Oke. Baru awal tahun ini sih. Oh, awal tahun 2024 ya Kak ya. Karena waktu itu aku suka barang-barang yang unik gitu. Nah di sini kan bisa custom painting. Nah itu kan juga termasuk unik, beda dari yang lain gitu. Barang-barang yang aku punya bisa aku variasi di sini gitu. Masuk sepatu sama tas gitu. Oke, dan keunikannya tuh terletak di mana? Di desain. Di desainnya. Biasanya kakaknya request desain apa Kak? Baru satu kali sih kak yang desain itu buat kado ulang tahun teman aku. Nah itu desain kartun. Oh, Bisa. desain kartun. Iya, yang di Toy Story itu. Desain kartun itu. Menariknya itu di ini sih gambarnya lucu-lucu. Terus ya salah satunya tadi itu unik juga. Terus bisa custom painting itu. Untuk kualitasnya itu bagus banget kak. Waktu pertama kali jadi itu desainnya memuaskan banget. Sama aku juga pokoknya kalau bisa ngasih bintang itu bintang 5 sih. Oh, bintang 5 ya Kak ya. Terus produknya. dulu itu juga pernah ini buat hujan-hujan sepatunya. Terus itu budgetnya tuh nggak ngelupas sama nggak Nggak hilang. luntur. Iya nggak hilang. Berarti awet tahan lama sepatu Iya. lukisnya ini. Oke. Aku tahunya dari IG. Waktu itu aku lagi cari hadiah ulang tahun buat teman aku. Nah terus muncullah postingan dari Utapis Paint ini. Terus aku lihat reviewnya ternyata bagus-bagus. Langsunglah aku DM ke IG-nya. Berarti lewat DM. Iya. Request. Iya. Oke. Tanya-tanya juga. Tanya-tanya Tanya-tanya mengenai juga ya, desain. ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, menurut saya nggak ada salahnya sih buat kita untuk memulai suatu usaha
di manapun dan kapanpun, karena semua itu tergantung dari niat dan ide kreatif kita. Nggak perlu berpatok pada modal, karena semua itu bisa kita bikin dari katalog atau dari contoh gambar-gambar untuk bisa kita mempromosikan karya kita seperti itu. Jadi pertama harus ada kemauan, niat, dan yang pasti punya ide juga begitu. Dan jangan takut untuk salah atau dinilai jelek sama orang lain, karena takaran jelek orang lain itu belum tentu jelek di mata orang lain kayak gitu. Jadi harus tetap semangat, dan habis itu juga perlu adanya banyak referensi supaya lebih banyak mengembangkan ide kreatif seperti itu. Kalau nama Mbak Elena saya dengarnya barusan, tapi saya melihat dari IG-nya itu sudah cukup bagus. Dan ini memang potensi-potensi ini saya sangat mengapresiasi selaku kepala dinas. Kami pasti akan datang dan akan berkunjung dan akan memberikan dukungan dan pengembangannya. Karena saya melihat ini shoes painting ya, kan ada dress painting, ada sepatu painting. Ini perlu sesuatu yang sangat inovatif, dan saya berterima kasih kepada Mbak Elena karena sudah mempunyai ide dan kreativitas yang untuk menjadi khasanah bagi pelaku UMKM di Kota Malang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.